Selamat pagi adik-adik. Selamat pagi, Kak. Selamat pagi, Kak. Ya, semuanya sudah mandi Dah. atau pada baru bangun Sudah. tidur? Nggak mungkin lah ya. Udah. Semuanya rajin. Oke, kalau begitu. Semuanya sudah siap ya adik-adik? Nah, sebelum kita memulai ibadah, kita akan mendengarkan peraturan apa saja nih dalam ibadah online ini. Yang pasti bersikap dengan baik dan hormat. Karena kan kita mau ibadah kepada Tuhan ya adik-adik. Jadi kita juga mau beribadah dengan sikap yang baik. Walaupun di rumah, walaupun kita dengan online, tapi bukan berarti kita beribadahnya main-main Kak Wiyar. Betul. Kita tetap harus beribadah dengan hormat kepada Tuhan. Iya, jikalau disuruh berdiri, berdiri. Jikalau memang duduk, duduk seperti itu ya, tidak terus-terusan duduk. Ya, kemudian yang kedua, adik-adik diharapkan membuka kameranya ya, biar kakak-kakak bisa melihat ya Kak Jessi ya. Yang ibadah. Iya, betul. Terus selanjutnya yang ketiga adalah kami meminta adik-adik bisa memute mikrofonnya ya, kecuali kalau nanti ketika diskusi atau kakak bertanya, adik-adik bisa di-unmute seperti itu. Soalnya kalau misalnya nggak di-unmute nanti suaranya jadi bising ya Kak, jadinya nggak enak kita beribadahnya. Iya, jadi bising dan akhirnya tidak terdengar jelas ya Kak ya. Baik kalau begitu. Nah berarti udah siap semua adik-adik untuk beribadah? Siap ya? Udah siap ya. Oke, yuk kita mau mulai ibadah kita pada pagi hari ini. Kak Wiyar, kita sapa lagi gimana biar semangat adik-adiknya. Kita perlu absen dong Kak ya? Oh boleh, kita absen dulu deh. Kita dari kelas yang paling besar aja dulu Kak. Biasanya harusnya yang besar yang jadi contoh. Kita lihat. Oke, juga kita lihat adik-adik kelas 8. Udah ada yang ibadah? Boleh dijawab yang kelas 8? Kakaknya doang, Kak, adanya. Oh, kakaknya doang. Aduh. Berapa orang tahu ya biasanya kelas 8 tuh kok tiba-tiba tinggal kakaknya aja? Biasanya ada 100 orang, Kak. Aduh. Padahal hari ini terang loh. Betul banget. Siap kali ya. Oke, kita tunggu ya. Oke, selanjutnya Kak. Kelas 7. Ada kelas 7? Ada, Kak. Ada. Oh, ada. 1, 2. Hadir, Kak, hadir. 3. Mantap. Lebih ya, dari 3 ya. Oke. Setelah kelas 7, Kak. Kelas 6. Mana suaranya? Ya, Kak. Hadir, Kak. Oke, mantap. Jan. Siapa lagi kelas 6? 1 aja. Kayak kelas 6 nih warganya banyak deh kalau nggak salah. Kelas 6. Mana lagi suaranya? Pada kayaknya menjawabnya dalam hati Kak, sehingga kita nggak kedengeran. Oh iya, mungkin dalam hati. Oke, ya udah deh. Kita lanjut Oke. aja. Kelas 5. Ada, Ada Kak. kelas 5. Ada, Kak. Ada, Kak. 2. Mana lagi? Mana lagi suaranya? Iya, oke lah. Oke. Mantap, masih ada yang hadir. Oke. Masih ada. Selanjutnya kelas 4. Mana nih kelas 4? Hadir. Hadir. Ini kelas 4 banyak jadinya. Iya, kelas KJ. Bohong ya. Oke, selanjutnya kelas berapa Kak? Oh, kelas 3. Nah, biasanya kalau yang masih paling kecil nih semangat banget nih ibadahnya. Kelas 3. Kok kelas 3 nanti, Kak. ada ya nanti ya? Nanti ya. Oke, ternyata semuanya pada konsen ya. Kirain udah nggak konsen masih Oke, pagi. betul. Oke, Coba. berarti sudah lengkap nih ya Kak, dari kelas 4 sampai kelas 8 ya Kak. Ada berapa partisipannya Kak Diana? 44. Oh. Ayo kita langsung aja Kak. Oke, yuk Kak Jessi mau sapa semuanya lagi. Selamat pagi adik-adik. Selamat pagi, Kak. Kita bersyukur, kita mau bersuka cita karena pada hari Minggu ini kita masih boleh beribadah. Tuhan masih memberikan kita kesehatan, kita masih bisa bertemu dalam ibadah hari ini. Yuk kita memuji nama Tuhan, kita mau nyanyikan lagu hari ini, harinya Tuhan. Semua bangkit berdiri adik-adik.
harinya Tuhan. Mari kita bersukaria. Nah, kita ulang sekali lagi boleh, tapi nyanyinya harus dengan bersukaria ya. Kak Jessy lihat dari layar kayaknya masih pada belum semangat nih. Mari kita juga harus bersukaria. Yuk kita nyanyikan lagu ini dengan bersukacita. Bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, kami bersyukur kalau pada hari ini Tuhan masih memberikan kami kesempatan untuk kami beribadah. Tuhan, walaupun ibadah kami masih dalam ibadah online, tapi bukan berarti Tuhan itu mengurangi rasa kasih setia Tuhan kepada kami, sehingga Tuhan kami bisa beribadah bersama-sama. Tuhan berkati ibadah kami dari awal sampai pada akhirnya, kiranya Tuhan ibadah kami boleh menjadi persembahan yang harum hanya untuk kemuliaan nama Tuhan saja. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Masih tetap berdiri ya adik-adik. Nah, kita setiap hari ini, setiap minggu, ibadah minggu setiap minggu Kak. Untuk memuji nama Tuhan, untuk kita menyembah Tuhan, bukti bahwa kita sadar bahwa Tuhan itu begitu mengasihi kita, makanya kita mau beribadah kepada Tuhan. Iya, nah dalam ibadah ini juga kita mau berjanji kepada Tuhan bahwa kita mau jadi anak Tuhan yang taat, yang sesuai dengan firman Tuhan, sesuai dengan apa yang kita katakan, itu yang kita lakukan. Yuk kita mengikrarkan janji kita kepada Tuhan dengan menyanyi. Berjanji tetap jadi murid firman yang seluruh hidupku, kata dan karya ku persembahkan kepadanya. Nah, adik-adik, selama seminggu ini mungkin kita melakukan kesalahan ya Kak. Kita mungkin bertengkar sama adik ke kakak kita di rumah, atau kita mungkin tidak taat sama orang tua kita. Nah itu semua adik-adik tandanya kita tidak taat kepada Tuhan. Untuk itu kita meminta ampun kepada Tuhan. Sebelum kita berdoa, mari kita nyanyikan lagu Ku Ingin Berperangai. Bersatu di dalam doa. Ya Tuhan, seringkali dalam kehidupan kami melakukan dosa di hadapan Tuhan. Seringkali melalui perkataan kami, sikap kami, dan pikiran kami tidak taat kepada Tuhan.
kesalahan yang telah kami lakukan. Dan Tuhan, ajar kami agar kami boleh menjadi anak-anak Tuhan yang semakin taat lagi kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk pengampunan Tuhan kepada kami. Hanya dalam nama Tuhan Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Nah, Kak Jessi, Kak Jessi punya pengalaman nggak berani mengakui kalau Kak Jessi adalah murid Yesus? Berani dong, Kak. Contohnya? Contohnya, kalau misalnya dulu banyak yang nggak satu agama sama Kak Jessi, tapi Kak Jessi nggak takut untuk berdoa, misalnya waktu makan, mungkin kita nggak malu, bahkan sampai sekarang kalau Kak Jessi makan di luar, ya Kak Jessi nggak malu untuk berdoa, walaupun teman-teman Kak Jessi mungkin nggak berdoa yang sama kayak Kak Jessi, tapi Kak Jessi nggak malu sih kalau misalnya berdoa, atau kalau ditanya murid Tuhan atau enggak, Kak Jessi berani jawab. Wah, Kak Jessi berani menjawab bahwa anak kita mau mendengarkan ada satu kisah murid Yesus yang selalu bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Lalu kita mau melihat sikapnya bagaimana dan apa yang kita akan pelajari pada hari ini. Yuk sebelum mendengarkan firman Tuhan, kita mau menyanyikan lagu Ku Mau Berjalan Dengan Juru Selamatku. Ku mau berjalan dengan Juru Selamatku. Ya kemana juga aku mau mengikutnya, sampai aku tiba di negeri baka. Ikut Tuhan Yesus, ku tetap mendengar dan mengikutnya. Ikut Tuhan Yesus, ya kemana juga ku mengikutnya. Ya, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan Yesus yang baik, kami sangat bersyukur kepada Tuhan karena kami adalah murid-murid-Mu, dan saat ini kami sebagai murid-Mu, kami mau mendengar firman Tuhan. Tolong kami agar kami bisa bersikap dengan baik, bisa mendengarkan dengan baik, sehingga apa yang kami dengar bisa kami lakukan ya Tuhan. Berdoa juga untuk Kak Beatrix yang saat ini nanti akan membawakan firman Tuhan, biarlah Tuhan yang boleh sertai dan urapi. Terima kasih Tuhan, ini dan bersyukur. Amin. Amin. Ya, dipersilakan Kak Beatrix. Terima kasih Kak Jessi dan Kak Lia. Adik-adik dengar suara kakak? Dengar, Kak. Oke. Udah siap belum mau mendengarkan firman Tuhan? Sudah, Kak. Oke, kakak share screen dulu ya. Sudah, Kak. Oke, adik-adik. Kita mau bahas pembacaan kita hari ini dari Matius 26 ayat 69 sampai 75. Yuk kita buka dulu yuk. Ada yang udah dapat? Belum, Kak. Sudah terbuka semua? Matius 26. Oh belum. Oke, kakak tunggu deh. Matius 26 ayat 69 sampai 75. Sudah, Kak. Sudah. Oh. Nah, adik-adik nggak perlu di-unmute dulu. Nanti kita juga berdiskusi dulu nih. Adik, jangan bicara dulu ya. Nanti ada kesempatan untuk adik-adik boleh berdiskusi. Nah, sebelum kita membaca firman Tuhan kali ini, kakak mau bertanya nih. Siapa? Tahu nggak tokoh ini siapa? Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, benar. Tuhan Yesus. Kita udah sering dengar ya kisah dari Tuhan Yesus. Iya. Nah, tapi kakak mau tanya lagi nih. Kalau menurut adik-adik, siapa sih Tuhan Yesus bagi kalian?
Ada yang mau jawab? Juru selamat. Selamat. Terus apa lagi? Selamat. Mesias. Mesias. Ada lagi? Sebagai Bapa. Apa? Sebagai Bapa. Sebagai Bapa. Ada lagi? Nah, adik-adik, benar adik-adik. Mungkin kita ada yang Tuhan Yesus itu Allah yang maha kasih, maha besar, Bapa kita, Tuhan kita. Nah, hal itu pun pernah Tuhan Yesus katakan dan tanya kepada murid-murid, siapa sih Tuhan Yesus bagi murid-murid? Nah, itu cerita 2 minggu lalu. Ada yang ingat? Cerita 2 minggu lalu? Tentang apa? Ada yang bisa jawab cerita 2 minggu lalu? Tentang Yesus di Taman Getsemani. Tentang kesaksian Petrus. Ya, kesaksian Petrus. Ketika Tuhan Yesus tanya siapa Yesus bagi mereka, Petrus langsung menjawab. Apa jawabannya? Engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Wah, Petrus berani banget ya berkata seperti itu. Dan di antara semua murid-murid yang lain, dia orang yang pertama yang bilang bahwa engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Nah, setelah waktu bahwa Yesus sedang bersama dengan murid-muridnya di Taman Zaitun atau Getsemani. Apa yang dilakukan Tuhan Yesus di Taman Getsemani? Berdoa. Tuhan Yesus berdoa karena dia hatinya sedang sedih karena dia akan ditangkap. Iya, ada kemungkinan dia akan ditangkap. Bahkan dia sudah mulai takut nih adik-adik. Nah, tetapi setelah waktu berjalan, setelah Tuhan Yesus berdoa, Tuhan Yesus bilang bahwa malam ini juga iman murid-murid akan tergoncang. Karena Tuhan Yesus akan pergi meninggalkan mereka. Bahwa Tuhan Yesus akan mati dan bangkit. Yesus yang sudah bersama-sama dengan Tuhan Yesus lama banget nih dan mengaku bahwa Yesus Mesias, tapi Tuhan Yesus bilang kayak gitu adik-adik. Iman mereka tergoncang apa enggak? Nah, pada saat itu mereka tidak tahu akan seperti apa. Makanya Petrus bilang, Tuhan, meskipun iman mereka tergoncang karena Engkau, aku sekali-kali tidak akan seperti itu Tuhan. Dia sangat yakin bahwa imannya tidak akan tergoncang. Tetapi apa yang Yesus katakan? Malam ini sebelum ayam berkokok, engkau telah menyangkal aku sebanyak 3 kali. Nah, adik-adik, benar nggak ya apa yang dikatakan Tuhan Yesus? Yuk kita baca ayat pembacaan firman Tuhan kita kali ini dari Matius 26 ayat 69 sampai 75. Kakak akan baca satu orang untuk baca ayat selanjutnya sampai selesai ya. Matius 26 ayat 69 sampai 72. Sementara itu, Petrus duduk di luar halaman, maka datanglah seorang hamba perempuan kepadanya. Katanya, engkau juga selalu bersama-sama dengan Yesus, orang Galilea itu. Tetapi ia menyangkalnya di depan semua orang. Katanya, aku tidak tahu. Di gerbang, seorang hamba lain melihat dia dan berkata kepada orang-orang yang ada di situ, orang ini bersama-sama dengan Yesus, orang Nazaret itu. Dan ia menyangkalnya pula dengan bersumpah, aku tidak kenal orang itu. Ayat selanjutnya, siapa yang mau baca? Ada Bojan, ada Toga, ada Leticia, atau Axel. Siapa yang mau? Oke, coba yuk.
Tidak lama kemudian, orang-orang yang ada di situ datang kepada Petrus dan berkata, "Pasti engkau juga salah seorang dari mereka. Itu nyata dari bahasamu." Sampai selesai? Maka mulailah Petrus mengutuk dan bersumpah, "Aku tidak kenal orang itu," dan pada saat itu berkokoklah ayam. Maka teringatlah Petrus akan apa yang telah menyangkal aku 3 kali. Lalu ia pergi keluar dan menangis dengan sedihnya. Nah, adik-adik, demikian pembacaan firman Tuhan kita kali ini. Nah, adik-adik, setelah Tuhan berdoa di dalam Getsemani, banyak orang-orang yang datang mendatangi Yesus dan murid-murid. Kira-kira mau ngapain? Apakah mereka ingin mendengar firman Tuhan? Mau membunuh Yesus. Apa? Ingin merencanakan pembunuhan Tuhan Yesus, ya kan? Mereka bukan datang untuk mendengarkan Tuhan Yesus. Nah, kemudian Tuhan Yesus ditangkap orang banyak itu. Kira-kira nih, kalau adik-adik di situ, ceritanya adik-adik ceritanya sebagai Tuhan Yesus. Kira-kira perasaan adik-adik gimana? Selama ini kan adik-adik udah kira-kira 3 tahunan nih. Tiba-tiba Tuhan Yesus ditangkap. Apa perasaan adik-adik? Sedih. Sedih. Apa lagi ya? Sedih. Sedih terus takut nggak? Marah, sedih, takut. Takut. Nah, betul adik-adik. Murid-murid di sana udah jadi takut adik-adik. Karena, wah, Tuhan Yesus yang selama ini didambakan, Tuhan Yesus di pikiran dia, kok malah ditangkap? Kok bukannya Tuhan Yesus awal kali menolong mereka? Mereka berpencar adik-adik ketika Tuhan Yesus ditangkap. Tetapi adik-adik, nah, ada 2 orang murid yang masih mengikut Tuhan Yesus. Tapi dari jauh. Karena dia takut. Seperti Yesus adik-adik. Makanya dia ngikutin nih dari belakang. Dari jauh dia pokoknya. Supaya gak kelihatan bahwa dia tuh bersama-sama dengan Tuhan. Dan ditangkap sama seperti Tuhan Yesus. Karena dia juga penasaran apa ya yang akan dilakukan orang banyak itu kepada Tuhan Yesus. Nah, ketika Petrus berada di halaman, apa yang terjadi adik-adik? Ada seorang hamba perempuan yang tahu siapa Petrus. Karena mungkin dia pernah melihat Petrus bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Karena kan Tuhan Yesus pernah tenar tuh kan, karena Tuhan Yesus melakukan banyak mukjizat. Nah, maka seorang hamba perempuan ini tahu dan berkata seperti apa adik-adik di ayatnya? Di ayatnya yang ke-70, dia berkata, "Aku tidak tahu apa yang engkau maksud." Padahal Petrus tahu nggak siapa? Tahu. Tapi apakah dia mengakui itu? Tidak. Enggak. Dia malah kabur dan berkata, "Aku tidak tahu apa yang kau maksud." Kemudian ketika dia pergi dan sampai di depan pintu gerbang, apa yang terjadi? Ada seorang hamba lagi adik-adik yang lihat Petrus kayaknya pernah bersama-sama dengan Tuhan Yesus deh. Katanya gimana? Orang ini bersama-sama dengan Yesus. Orang Nazaret itu. Apa yang dikatakan Petrus? Apakah dia akan berkata benar kali ini? Enggak. Aku tidak kenal orang itu. Iya, bahkan dia bilang dengan bersumpah, "Aku tidak kenal orang itu." Wah, adik-adik, dia telah menyangkal Tuhan Yesus yang ke-2 kali. Kemudian adik-adik, ketika orang-orang sudah mulai memperhatikan dia adik-adik, karena banyak orang yang kayaknya dia murid Tuhan Yesus deh. Orang-orang banyak melihat dia. Katanya gimana adik-adik?
pasti engkau juga salah seorang dari mereka. Itu nyata dari bahasamu. Nah, adik-adik, kan tuh Petrus ini sering bareng sama Yesus ya adik-adik. Dan Petrus ini merupakan murid Yesus yang pertama. Jadi dia tuh memiliki logat yang sama. Misalnya nih, kalau di Indonesia, misalnya dia tinggal di Medan, dia memiliki logat Medan. Atau ketika dia di Jawa, dia memiliki logat Jawa. Atau di Ambon, memiliki logat Ambon. Nah, Petrus pun memiliki logat yang sama dengan Yesus. Makanya orang-orang banyak di situ bilang, loh, kenapa bilang kamu tidak kenal, padahal logatmu sama kayak Tuhan Yesus. Nah, yang ketiga kali ini ketika dia mulai terdesak dan orang-orang banyak semakin melihat dia, apakah dia akan berkata jujur? Menurut pembacaan kita kali ini, enggak adik-adik. Yang ketiga kalinya, bahkan ketiga kalinya, dia melakukan apa? Maka mulailah Petrus mengutuk dan bersumpah dan berkata, aku tidak kenal orang itu. Kemudian apa yang terjadi adik-adik? Berkokoklah. Lalu apa yang dirasakan Petrus ya? Petrus menangis. Kenapa dia menangis? Karena ia mengingat kata-kata Yesus yang berkata, malam ini engkau akan menyangkal aku tiga kali sebelum ayam. Benar adik-adik. Dia teringat bahwa ia telah menyangkal Tuhan Yesus 3 kali. 3 kali. Bahkan sebelum ayam berkokok. Benar perkataan Tuhan. Tetapi kita di sini melihat Petrus menangis. Dia menyesal dalam hatinya bahwa aduh kenapa aku menyangkal 3 kali ya. Benar apa yang dikatakan Tuhan Yesus bahwa aku akan menyangkal dia 3 kali. Nah adik-adik di situ Petrus mulai merasa bahwa dirinya salah karena ia tidak berkata benar dan dia malu mengakui dirinya sebagai murid Tuhan Yesus. Ketika takut ditangkap seperti Tuhan Yesus, dia mulai menyangkal adik-adik. Tetapi di sini kita mau belajar, Petrus mau menyesal adik-adik. Petrus sadar bahwa dirinya salah. Nah adik-adik, pernah nggak adik-adik mengalami hal seperti Petrus? Siapa yang di sini pernah mengalami hal seperti Petrus? Enggak. Pernah nggak denger nih, misalnya kita lagi kumpul sama teman-teman nih, apalagi mungkin keseringan di sekolah negeri nih, yang dan agama. Nah, kita sebagai orang Kristen pernah dibilang, ih, si A orang Kristen, ih, dia najis, ih, dia nggak temenan sama kita karena agama kita beda. Pernah nggak? Nggak pernah. Aku sama temanku baik-baik aja. Baik-baik aja? Ya, friends juga. Nah, siapa? Amos? Enggak. Nah, kalau tidak ada, coba adik-adik lihat gambar ini. Misalnya nih, lagi weekend nih, misalnya sebelum corona deh, lagi makan di luar. Adik-adik udah jalan-jalan nih sama papa mama, udah capek nih habis main time zone mungkin, udah lelah banget. Nah, adik-adik diajak makan nih sama papa mama di luar. Udah lapar, ada makanan sudah jadi nih, sudah diantar sama pelayan restorannya, apa yang adik-adik lakukan? Berdoa lalu memakannya. Berdoa lalu memakannya. Ada nggak yang langsung makan? Udah lapar banget nih. Soalnya cuma icip doang terus nanti berdoa lagi. Oh, cuma icip. Oke, ada lagi? Berdoa lagi Ya, sama icip. Kadang-kadang suka. Kadang-kadang suka. Kadang-kadang. Meskipun di luar nih, di restoran banyak orang. Lupa kadang-kadang. Lupa kadang-kadang. Oh, berdoa langsung. Pernah nggak tapi adik-adik ketika lagi di lingkungan ramai banget nih, lagi di kantin atau lagi di restoran nih sama papa mama, aduh, aku kan berdoa mesti kayak gini, aku mesti tutup mata dan lipat tangan, nanti orang-orang melihat aku kan jadi malu dilihat orang-orang. Pernah nggak berpikiran seperti itu?
Enggak pernah sih. Doa Nggak pernah. Wah, hebat berarti. Ada yang pernah nggak? Mau nanya, Ya, mau nanya apa? kan ada tuh reporter yang bahas tentang kuliner tuh. Itu kan kalau dia misalnya orang Kristen, dia doa nggak tuh, Kak? Nah, itu doa nggak ya menurut adik-adik? Kayaknya nggak kerekam sih. Ya, mungkin dia berdoa, tapi Ya, tapi nggak direkam. tidak dimasukin dalam frame ya adik-adik, karena mungkin melihat kan penontonnya beraneka ragam ya adik-adik untuk menghormati yang lain. Tetapi kan kalau misalnya di sini kan adik-adik sendiri nih. Enggak. Keren adik. Wah, sekolah minggu di sini keren-keren ya, nggak malu. Wah, kalau berdoa meskipun doanya tutup mata dan lipat tangan, nggak malu untuk berdoa sebelum makan. Nah, ada contoh lagi nih adik-adik. Lagi ada apa ya di sini? Mau menanyakan jawaban. Iya, menanyakan. Misalnya nih adik-adik yang baju soalnya teman adik-adik bilang, lagi dong nomor 2, aku nggak tahu nih jawabannya. Temen deket banget, sahabat banget nih sama kalian, selalu pergi bareng-bareng. Apa? Mau aja menjawab sendiri. Nggak mau jawab? Apa itu? Jawab yang salah aja, kasih Jawab yang jawaban. salah aja. Jangan. Kalian bilang aja jawab sendiri. Oh, bilang aja jawab sendiri. Gitu. Nggak tahu, lupa. Bilang aku pun nggak tahu jawabannya. Aku pun nggak tahu. Padahal adik-adik udah isi loh. Aku pernah, Kak, kayak gini, Kak. Jadi kan temanku nggak tahu jawabannya, terus aku juga ada yang nggak tahu jawabannya, terus barter, Kak. Apa? Jadinya barter jawaban. Kan temanku nggak tahu jawaban, aku juga nggak tahu jawabannya yang soal lain. Ini ujian atau latihan biasa. Nah, kasih tahu pertanyaannya boleh nggak kayak gitu? Bilang pura-pura nggak tahu, barter, apalagi tuh tadi tuh, boleh nggak kayak gitu? Salah nggak kayak gitu? Tapi kan kalau ujian nggak boleh. Iya, tapi boleh nggak berkata seperti itu? Boleh kalau ujian. Boleh kalau ujian. Kadang kita bilang belum tahu jawabannya emang benar. Emang benar, nah ya. Jarang orang ngomong aja, jawab aja. Ayo. Selesai. Berarti kalau kayak gitu kita juga salah dong adik-adik. Tapi kalau kasih jawaban juga salah. Nah, jadi kita harus jawab seperti apa dong? Coba aja dulu sendiri. Nah, mending gitu kan, coba aja dulu sendiri. Atau mungkin bilang, ih nyontek itu nggak boleh loh adik-adik. Teman-teman, nyontek itu dosa. Atau bilang aja langsung laporin ke gurunya. Ya itu mungkin lebih baik ya. Tapi ada resikonya nggak adik-adik misalnya kita bilang kayak gitu? Ada sih Kak, biasanya dibilangin kayak gini, kalau kita bilang kayak gitu gak boleh, harus tahu bawaannya bawa-bawa teman. Aku bilangin semua teman kalau gak boleh temenan sama ini gitu, kayak resikonya pasti bawa-bawa teman sama bawa-bawa guru. Pasti kayak gitu. Adik-adik. Resikonya kemungkinan kita dimusuhin. Kita nggak punya teman, atau bahkan si baju hitam ini atau teman kita itu bilang, nggak usah temenin sama dia mah so suci, dia mah ya ampun masa kasih contek satu doang. Nggak boleh sih, nggak mau bilang dosa. Iya, ngadu, dia mah so suci, padahal juga cuma satu doang, kan dosa-dosa kecil nggak apa-apa gitu. Nah, resikonya kayak gitu adik-adik. Mungkin kita nggak punya teman. Nah, contoh lain adik-adik, contoh kecil lainnya yang sehari-hari kita suka ketemu. Cewek-cewek nih, biasanya ngapain tuh cewek-cewek? Gosip. Guys, punya gosip baru nih. Dia tuh ini asik anak. Aku punya gosip baru nih. Iya, kayak gini. Dia anaknya nggak hits kayak kita, nggak gaul, beda geng, beda level. Pernah nggak kayak gitu? Diajakin beda level? Nggak pernah. Nggak pernah begitu. Semuanya sama, beda level. Cewek-cewek nih biasanya nih. Ada gosip baru guys. Dia? Enggak, aku nggak pernah gosip.
Nah, gimana tuh ceritanya? Pernah ya diomongin. Sebutin nama. Aku pernah kok pernah disuruh gibah, cuman aku diam aja. Tuh, bahasa zaman sekarang. Gimana tuh ceritanya? Gak usah sebutin merek. Ngomongin temen doang, jadi kan seru kan ngomongin temen? nyonteknya gitu tuh. Enggak. Iya. Seru kan? Ya ampun ngomongin temen apalagi jelek-jelek. Ih, dia tuh orang yang begini. Kadang kita suka kayak gitu adik-adik. Padahal pernah, jujur aku pernah. Jujur tapi pernah, kakak juga pernah guys, aja. Nah, tapi kalau kita nggak ikutan, kadang suka dibilang, ih nggak asik, ih dia sama kayak dia, so suci, ih nggak segeng sama kita lagi dia, jauhin yuk. Resikonya mungkin kita kayak gitu adik-adik, kita dibilang nggak asik, kita nggak seru lagi, ya kan? Nah, contoh yang lagi hits nih di kalangan anak-anak kadang-kadang. Pernah nggak kita? Aku malah pernah sendiri. Pernah kan? Mungkin kita pernah dibully. Kita pernah melihat teman kita diejek. Mungkin karena mungkin ada bajunya bolong dikit. Atau mukanya celemotan. Pernah. Atau apalah hal-hal sepele. Tapi kita jadi geledekin. Ih dia begitu. Atau bahkan kita selalu melihat ada orang gila nih lewat. Kadang-kadang suka ikutan. Oh orang gila. Ya emang gila, tapi kenapa musik kayak pernah kayak gitu. Nah, aku malah kayak heran sama teman-temanku. Jadi kayak gimana ya, suka banget dia bilang dirinya itu psikopat, padahal psikopat itu gangguan mental loh, Kak. Iya, mungkin dia nggak tahu adik-adik. Dia psikopat itu apa sih gitu. Atau sekedar dari ini aja, film aja, padahal dia juga belum tahu artinya apa. Dan kalau dia tahu juga dia nggak mungkin bilang diri dia psikopat kali gitu kan. Nah, mungkin ya adik-adik di kondisi seperti ini, misalnya iya ya benar dia tuh orangnya gini-gini. Bahkan yang cowok-cowok misalnya, kita misalnya melihat teman kita lagi ngejailin teman. Misalnya waktu itu belum corona nih, masih ketemu teman-teman yang lain. Yang satu anaknya misalnya pendiam atau terlihat seperti kutu buku atau dia tidak memiliki kemampuan seperti apa-apa. Dia malah dibully sama teman-teman kita yang lain, ya kan? Sering melihat seperti itu, Itop. Apa? Enggak sih. Oh, enggak. Dulu ya kan, kita malah ikutan godain teman kita ini. Kita malah ikutan ngebully teman kita ini. Karena kita takut nggak segeng lagi sama teman ikrip kita itu. Kita nggak takut dikeluarin dari geng karena kita tuh nggak asik. Karena kita tuh nggak sama kayak mereka. Resikonya mungkin seperti itu, sama kayak di gambar nomor 1, nomor 2, atau nomor 3. Mungkinan kita nggak punya teman, kita mungkin diliatin, ih nggak asik banget, ih so suci banget, ih nggak asik, ih orang Kristen. Tapi melalui firman Tuhan yang sering kita dengar bahwa hal itu dilarang. Itu ada garis bulat, garis miring. Itu artinya dilarang. Tapi kita juga mau belajar adik-adik. Kita harus menyatakan kebenaran. Bahwa hal yang tidak benar itu ya tetap tidak benar. Tidak ada bohong kecil, tidak ada bohong besar, tidak ada bohong demi kebaikan. Itu tidak ada. Kayak bisa bohong demi kebaikan itu kayak gimana sih Kak? Yang kayak tadi. Misalnya ada teman kita yang mau nyontek. Udah isi ya kan, kita harus bilang bahwa menyontek itu tidak benar dan tidak baik dan Tuhan tidak suka. Mungkin kita bakal dilihat seperti orang yang sok suci atau kita bahkan tidak punya teman, tapi kita mau belajar seperti Petrus bahwa dirinya menyesal telah menyangkal Tuhan Yesus. Kita mau di posisinya tuh bukan yang Petrus yang menyangkal, tapi Petrus yang mau sadar bahwa perbuatan itu salah dan kita mau berani menyatakan kebenaran. Beneran. Kakak misalnya tadi dicontekin teman, mau dicontekin teman. Mau dong nomor jawaban ini. Lu kan teman gue banget, lu kan sahabat gue banget. Lu tega banget sama gue. Kakak udah diisi nih, nomor 7 misalnya. Kakak seharusnya bilang apa? Tidak, karena itu contoh yang tidak baik. Tidak, karena itu bukan contoh yang
baik. Kan, tapi dia bilang gini, Ana, misalnya Ana nih. Ana nggak asik. Ana sok suci. Nggak apa-apa. Aku nggak mau teman lagi sama kamu. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa kan? Nggak apa-apa. Tapi nilaiku 100 loh Kak waktu itu Kak, jadinya Kak waktu minta jawaban itu. Tuh, tapi minta jawaban tapi 100 sih, baik sih dilihat orang. Tapi apakah itu benar di Aku hadapan malah heran Tuhan gini Yesus? kan Kak. Tidak. Aku pernah ngasih jawaban. Aku Tidak. tuh nilai dia lebih bagus daripada aku. Aku emang harusnya nggak usah ngasih gitu. Tapi sama aja aku nggak usah ngasih sama aja tetap jawab yang bagus gitu. Kak sebenarnya sama-sama gitu. Tapi kan pada intinya kalau misalnya kasus ini nggak baik dong. Misalnya kita ngasih contek, menyontek itu salah. Tapi apakah mengasih contek itu benar? Tidak. Enggak kan? Nah resikonya kakak bakal dijauhin. Terus kakak diledekin sama satu orang ini. Dan satu orang ini nyebar nih ke yang lain ya kan. Gosip lagi tuh cewek-cewek. Terlalu hits. Enggak. Tapi sekarang sih udah bodo amat sih Kak. Aku mau ada yang nyontek aku udah sekarang udah kayak apaan sih belajar sana aku bilang gitu. Misalnya lagi bodo amat tapi kita lama-lama sedih nih. Misalnya Sakti oke, 3 hari oke nggak punya teman. Tapi ke depan-depan misalnya mau kerja kelompok nggak ada yang mau temenan sama aku. Misalnya mau sih satu kelompok tapi aku nggak ada yang ngomong. Mau. Gimana? Harus ada hobi ada 10 yang orang nih, colok, ada 10 orang terus lagi gosipin aku lagi lewat nih di kantin. Terus Cewek-cewek gosip. Bisik-bisik gitu. Biarin aja. Gimana adik-adik? Biarin aja, nanti dia juga sendiri yang kena gosip. Nanti dia sendiri yang kena gosip. Sama kena karmanya sendiri. Tapi teman-teman kita lebih di saat yang tepat. Teman-teman kita lebih dukung yang mencontek ini. Kak, boleh nggak sih Kak kalau ada yang gosipin kita? Siapa dulu yang mau ngomong? Siapa yang mau nanya? Tadi siapa nih yang mau ngomong? Oh, nggak jadi. Tadi berebutan, balap-balapan. Sekarang, ayo, siapa yang mau cerita? Lu kok jadi sih? Nope. Siapa? Ceritanya ya. Oh, aku Kak, siapa? Itu boleh gak sih Well. kalau ada orang yang rusuh gitu Kak, lagi bully orang gitu. Terus kita datengin, kita tonjokin yang bully. Terus dianya minta ampun gitu, boleh gak sih Kak? Gak gitu dulu kali. Ya lapor dulu aja kali. Juga kali. Tuh, lapor guru aja kali. Ya kalau kita tonjokin ya kalau kita menang. Itu udah salah, udah bonyok, salah lagi. Tapi Kak, tapi malah aku yang kena marah. Kamu sih harusnya jangan kayak gitu lah. Kan dia yang duluan bikin masalah. Kenapa jadi ke aku gitu kayak umpan balik gitu Kak kesalahannya. Kayak aneh juga. Ya, kadang-kadang aneh ya kan. Ya itu kan kadang resiko ya kan. Ya kita udah ngomong bener, malah kita dibilang salah, ya kan? Tapi apa yang kita lakukan? Misalnya kayak tadi contoh aku, misalnya aku dimusuhin sama 10 orang. Bisakah aku menutup mulut mereka yang 10 itu? Ada 2 tangannya. Ada 2. Yang ngomongin kakak ada 10 orang. Bisa nggak kakak tutup mulut mereka dengan 2 tangan ini? Enggak Kak. Jadi apa yang kakak lakukan? Nggak tahu. Pergi aja. Tapi kakak nih, kakak emang punya 2 tangan, dan kakak nggak bisa tutup mulut 10 itu. Kan nggak mungkin aku kumpulin jadi 1 juga nggak akan muat. Kan? Tapi kakak bisa gunain tutup telinga. Kita nggak perlu denger yang nggak perlu adik-adik. Karena kita tahu itu salah. Atau diajakin gosip. Kita 2 tangan ini bukannya untuk ngegibah bareng, sorakin bareng, tapi untuk tutup telinga aja. Selain itu, 2 tangan ini untuk apa lagi? Kakak bisa ketika kakak pulang, misalnya kakak lagi sedih, nggak punya teman, kakak pulang berdoa. Kakak gunakan 2 tangan ini untuk berdoa.
Serahkan sama Tuhan. Karena Tuhan adalah superhero kita, pahlawan kita. Kita harus menyatakan kebenaran. Masa yang di toko-toko komik aja bisa menyatakan kebenaran, kenapa kita enggak yang punya superhero yang lebih besar lagi, yaitu Tuhan Yesus. Ya kan adik-adik? Setuju nggak? Iya. Setuju kan? Kita udah tahu kalau hal ini terlarang. Berarti apa yang harus dilakukan? Kita gunakan dua tangan kita untuk tidak mendengar apa yang tidak seharusnya. Yesus yang akan mampukan kita. Karena apa? Aku murid Tuhan Yesus. Murid Tuhan Yesus. Hebat. Kita nggak malu lagi adik-adik mengakui kita murid Tuhan Yesus, orang Kristen, orang yang melakukan kebenaran, yang mungkin akan dijauhi sama teman-teman. Kita harus berani ya adik-adik. Emang sih bakal susah, bakal sulit, nggak gampang. Tapi kita percaya kalau Tuhan Yesus yang menolong kita, dan kita melakukan yang tetap yang benar, Tuhan Yesus yang akan mampukan kita. Oke adik-adik, sampai sini ceritanya. Ada yang mau ditanyain? Cukup ya adik-adik. Nanti kita nanya, nanti bisa kontak kakak atau kakak-kakak kelasnya untuk misalnya nanya-nanya. Oke? Yuk kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur Tuhan untuk firman Tuhan yang boleh diberitakan. Kiranya kami mau belajar untuk tetap setia kepadamu Tuhan dan tidak malu lagi Tuhan sadar Tuhan bahwa Engkau yang memampukan kami meskipun kami ke depannya akan sulit, tidak punya teman ataupun teman kami hanya sedikit atau bahkan kami diejek. Tapi kami yakin Tuhan, Engkau tidak tidur, Engkau melihat kami, Engkau yang akan menolong kami. Dan bahkan kami berdoa untuk teman-teman kami yang mungkin pernah mengejek atau melukai hati kami, kiranya Tuhan yang boleh bantu dia untuk bertobat dan kiranya kami pun boleh menjadi teman yang baik. Terima kasih. Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Sekian adik-adik, sampai jumpa minggu depan. Yuk kita lanjut lagi sama Kak Wiar dan Kak Jessi. Silakan Kak Jessi. Makasih Kak Beatrice. Ya, terima kasih Kak Beatrice. Benar ya Kak, tadi itu firmannya sangat aplikasi sekali ya Kak. Maksudnya Betul. kita bagaimana cara kita menyatakan bahwa nggak nyontek atau memberikan contekan begitu ya Kak ya. Betul. Dan masih banyak lagi. Begitu juga dengan tadi berdoa di tempat umum gitu kan. Kita mau jadi murid Tuhan, kita mau menunjukkan bahwa kita orang Kristen dengan cara kita berdoa walaupun kita sedang berada di tempat umum gitu ya Kak ya. Oke, kalau begitu. Nah, adik-adik kita mau ya adik-adik untuk terus setia dan berani mengakui bahwa kita adalah murid Yesus. Yuk kita mau ikut Yesus selalu. Ya, meja apa? Ya udah dah. Ora. Ku mau berjalan dengan juru selamatku di lembah berbunga dan berair sejuk. Ya kemana juga aku mau mengikutnya sampai aku tiba di negeri baka. Ku tetap mendengar dan mengikutnya. Ikut Tuhan Yesus. Ya kemana juga ku mengikutnya. Nah, adik-adik, sekarang kita mau mengumpulkan persembahan kita. Nah, mengumpulkan persembahannya masih dengan cara yang sama. Bisa di-scan kode QR-nya. Di Depok, jangan lupa di belakangnya dikasih kode 07 sebagai kodenya Komisi Anak. Yuk sambil kita mengumpulkan persembahan, mari kita nyanyikan lagu Di Sini Aku Bawa Tuhan. Di sini
berkat-Mu yang telah Kau limpahkan. Terimalah Tuhan, oh terimalah Tuhan. Yuk adik-adik, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, kami telah mengumpulkan persembahan kami, kiranya Tuhan memberkati gerejamu. Tuhan juga memberkati tangan-tangan yang akan mengelolanya. Kiranya Tuhan berikan hikmat agar persembahan kami Tuhan boleh berguna untuk kerajaan-Mu saja. Hanya dalam nama Kristus kami telah berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Nah, kita tadi udah mendengarkan firman Tuhan, terus sudah memuji Tuhan, sudah sembahan, dan kita saatnya kan aktivitas. Betul. Nah, aktivitasnya seperti apa? Adik-adik bisa lihat di layar. Nah, Noodle. Bukan noodle ya, Kak? Tapi kalau noodle dimasak dulu, Kak. Oke. Udah bisa dibaca ya adik-adik. Nanti kalau sudah adik-adik bisa kirimkan hasilnya ke WhatsApp grup. Ini contoh ya. Jadi adik-adik bisa bikin sekreatif mungkin. Betul. Bisa bikin sesuai dengan apa yang adik-adik mau. Betul banget. Nanti kakak-kakak akan memberikan nilai. Betul. Jangan lupa dikirimkan di grup WhatsApp masing-masing. Dan selanjutnya kakak-kakak pun tidak bosan-bosannya mengingatkan untuk mengerjakan saat teduh. Betul banget. Ya, setiap hari kita makan. Nah, oleh karena itu rohani kita juga perlu makanan tiap hari dengan cara membaca firman Tuhan ya, Kak. Betul. Mengerjakan saat teduh. Dan bisa dikumpul ya ke grup kelas masing-masing adik-adik. Iya, betul sekali. Nah, adik-adik minggu depan itu ada apa ya? Ada yang tahu nggak minggu depan itu apa sih? Ada yang spesial nih. Apa ya Kak? Spesial Kak? Adik-adik di rumah ada yang bisa menjawab minggu depan itu? Kita merayakan apa? Ada yang tahu? Pasca. Betul banget. Baik. Kakak kira ada yang mau jawab akan merayakan Lebaran enggak ya? Kita mau Paskah ya minggu depan ya, tanggal 4 April. Oleh karena itu adik-adik bisa mempersiapkan diri ya. Betul. Ya, jadi adik-adik kita mau merayakan Paskah bersama di rumah masing-masing tentunya ya. Kita mau sukacita menyambut kebangkitan Tuhan Yesus, merayakan kebangkitan Tuhan Yesus ya Kak ya. Betul sekali Kak. Iya. Terus untuk informasi selanjutnya nanti mungkin akan ditayangkan. Oke, coba lihat. Sekali lagi kita tayang. Oke, sudah dilihat ya pengumumannya. Nanti lebih lanjutnya akan di-share juga di grup kelas masing-masing ya untuk lebih lengkapnya. Oke, Kak. Oke, nah Kak Wiar, kita sudah sampai di ujung ibadah kita minggu ini. Waduh, nggak kerasa ya Kak ya. Tapi jangan sedih, minggu depan kita ketemu lagi. Bahkan kita ngerayain Paskah. Yes. Oke. Oke, untuk menutup ibadah kita hari ini, sebelum kita berdoa, mari kita bangkit berdiri, kita nyanyikan lagu "O Berkati Kami", setelah itu kita berdoa, dan ditutup dengan lagu "Bapa Terima Kasih". Oh berkati kami dan lindungi kami, Tuhan berilah rahmat-Mu oleh sinar wajah-Mu. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur Tuhan karena kami hari ini boleh beribadah. Tuhan telah pimpin ibadah kami dari awal sampai pada akhirnya. Terima kasih Tuhan untuk firman Tuhan yang boleh kami dengar hari ini. Kiranya Tuhan, firman Tuhan itu boleh tertanam di hati kami dan kami boleh melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Tuhan, kami juga berdoa bersama untuk ibadah Paskah kami minggu depan. Kiranya Tuhan berkati ibadah kami agar minggu depan Tuhan kami boleh bersama-sama beribadah menyambut dan merayakan kebangkitan Tuhan Yesus. Tuhan, kami juga berdoa bersama untuk keadaan kami, kiranya Tuhan mau memulihkan
negeri kami, memulihkan dunia kami Tuhan, agar secepatnya Tuhan kami boleh bersama-sama beribadah lagi, berkumpul bersama-sama di gereja. Tuhan, kami serahkan hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan syukur. Haleluya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, surga, ku berterima kasih. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik. Selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu, Kak. 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 Kak, foto belum, Kak? Oh iya, foto. Ya, Puja kita foto. Kita foto dulu ya. Itu yang nyalain kamera di kameranya ya. Mantap, Pak Puja. Iya, Kak, foto, Kak. Ya, nyalain dulu kameranya. Masih ada yang belum dinyalain soalnya kameranya. Imut ganteng nggak dinyalain tuh kameranya. Ada yang matiin kamera? Anissa, Kak, belum nyala kameranya. Tomiko. Siapa itu? Sudah, Kak? Oke, ya. Siap ya? 1, 2, 3. Oke, sekali lagi ya. Ayo, yang kedua. Yang belum, kameranya belum dinyalakan, tuh masih ada beberapa tuh. Tomiko, Alvaro, Kirsten, Kirsten, Didik. Ayo. Sudah? Alvaro, Tomiko, Kirsten. Oke. Ya, 1, 2, 3. Ulang ya. 1, 2, 3. Oke, sekali lagi ya. 1, 2, 3. Ya, kita lagi sesi pemotretan, jadi sabar ya. Kita hitung lagi ya. Oke. Mantap. Oke. Sudah ya semuanya. Oke. Sekali lagi yang terakhir. Coba tuh. Sudah ya? Oh, udah semua. Oh, sudah semua. Oh, Oke, udah semua. mantap. Terima kasih adik-adik. Terima kasih adik-adik. Selamat hari Minggu. Ya. Kita ketemu minggu depan ya. Hari Minggu. Semuanya. Terima kasih, Kakak. Itu imut ganteng siapa sih? Ish. Enggak, soalnya kelihatan gitu dari mata gue. Jadi kayak, apaan imut ganteng? Halo Gabriel.